Kami mau meminta bantuannya untuk sama-sama kita mengadakan sholat hajat. Dan bagi yang berkenan untuk sama-sama berjamaah, silahkan untuk wudhunya di sebelah sana. Setelah itu saya tunggu di dalam. Ya, Tante. Terima kasih. Ibu, maaf kalau memang sudah nggak ada yang bisa saya bantu lagi, saya sekalian mau pamit pulang duluan. Kamu mau pulang? Kamu nggak ikut sholat jamaah? Maaf, Pak. Jadi sebetulnya ada apa ini? Saya sudah bicara dengan istri saya. Tapi sepertinya dia lebih memilih ke Paris daripada mengurus anaknya sendiri. Astagfirullahaladzim. Kok bisa sampai seperti itu ya, Pak? Saya juga nggak habis pikir, Bu. Dia punya hati nggak sih? Yang ada di otaknya hanya karir dan uang. Perempuan macam apa itu? Apa Om benar-benar yakin mamanya Ica mau ke Paris? Waktu saya hubungi dia sudah ada di bandara. Saya sudah jelaskan bagaimana kondisi Ica sekarang. Tapi tetap saja dia mau pergi. Bahkan saya sudah bicara langsung dengan bosnya. Dia sepertinya sudah bukan manusia lagi. Astagfirullah. Sayang sekali. Karena jarang orang yang mempunyai golongan darah seperti itu. Buktinya udah ratusan pasien yang saya periksa. Dari darah O, saya langsung kirim ke lab. Tapi nggak ada satupun yang cocok. Ya Allah, kuatkanlah Ica ya Allah. Permudahkan kami. Hanya dengan kuasamu semuanya bisa terjadi. Saya juga sudah lelah mengutuk istri saya, Dok. Saya kadang-kadang berpikir, kok saya bisa jatuh cinta sama dia ya dulu. Kita memang nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Saya selalu bertanya-tanya, kenapa orang baik itu selalu aja dibalas dengan kejadian-kejadian yang tidak diinginkannya? Itulah rahasia Allah. Dan semuanya udah ditentukan sama dia. Tante, Om, Ica tante, Ica. Ica kenapa? Dia nangis-nangis di kamar tante. Astagfirullahaladzim. Kenapa Ica? Ica? Putri, ada apa ini? Ica, Istighfar, Putri, istighfar. Ica. Ica, kamu kenapa, sayang? Ica gak apa-apa kok, Pak. Ica cuma bilang sama Putri untuk menyampaikan kalau sudahi saja semua usahanya. Jangan berharap lagi. Ica tahu Ica akan mati. Ica, kamu nggak boleh ngomong begitu. Papa kan selalu bilang, kamu akan sembuh. Kamu pasti akan sembuh. Tapi Mama, orang yang bisa nolong aku dia malah pergi. Dan Ica udah ngeliat dengan mata kepala Ica sendiri. Mama kamu mungkin memang nggak bisa nolong kamu. Tapi ada Allah, sayang. Allah yang bisa nolong kamu, bukan mama kamu. Ya, sayang. Om ya sabar ya. Ica, kamu gak boleh putus asa ya. Kamu gak boleh mendahului kehendak Allah. Allah yang menentukan hidup dan matinya seseorang, bukannya kita. Rasulullah pernah bersabda, tidaklah seorang muslim yang tertimpa penyakit dan sejenisnya, melainkan Allah akan menggugurkan bersama dosa-dosanya. Seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Kamu harus kuat ya, Cak. Kamu tuh sedang diuji. Cak, kita semua ini sayang banget sama kamu, Cak. Kita akan ngelakuin apa aja untuk kesembuhan kamu. Kita gak akan nyerah. Dan kita akan terus berusaha.
Karena Allah nggak menyukai hambanya yang berputus asa. Kamu istighfar ya, Ca. Iya, Put. Oke. Ah, kita kita sholawatnya semuanya. Semua ini adalah kuasa Allah. Kita semua milik Allah. Dan kita semua akan kembali kepadanya. Tetapi kita tidak pernah tahu kapan itu saatnya. Kita tidak boleh mendahului Allah. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Kok ngelamun aja? Kamu punya memori di Paris? Enggak pas, saya cuma bayangin kota Paris udah nggak sabar pengen sampai sana, Pak. Saya baru dapat broadcast dari teman saya. Nanti aku baca ya. Biasanya kalau teman saya broadcast seperti ini cukup rame di media sosial maupun Twitter. Ada seorang anak perempuan yang membutuhkan golongan darah yang langka. Coba kamu baca. Kalau saya punya golongan darah yang sama, pasti sudah saya bantu. Kasihan, dia masih terlalu muda. Dan pasti orang tuanya sedih sekali dengan kondisi anaknya seperti itu. Kita doain aja supaya anak ini bisa mendapatkan pendonor darah dan cepat sembuh ya, Pak. Ica, maafin Mama. Karena Mama harus memilih karir Mama. Teman-teman, gimana ya? Udah jam segini nih, tapi kita belum ada kabar. Darah buat Ica udah ada atau belum? Iya nih, gue juga lagi berusaha. Bokapku yang ada di Singapura juga berusaha buat nyari. Guys, I hate this. Kenalan-kenalan gue juga lagi cari, but belum ada hasil. Kayaknya bakalan susah deh. Soalnya ini tuh udah gue hitung. Dan jumlah semua pendonor darahnya itu yang golongan O itu ada 101 orang yang udah dibawa ke rumah sakit. Lumayan lah. Mudah-mudahan dari 101 itu ada satu. Dan mendingan kita berdoa aja deh. Mudah-mudahan ada yang O Bombay. Oke? Iya, semoga aja. Istighfar, Bang. Istighfar. Abah udah nggak tahu lagi harus gimana lagi, Bun. Waktunya Ica tinggal 5 jam lagi. Kalau kita masih belum mendapat pendonor yang cocok dengan Ica, kita bisa kehilangan nyawa Ica, Bun. Kalau saja bukan darah yang menjadi penyebab kerusakan ginjalnya Ica. Atau seandainya hanya ginjalnya yang rusak. Saya dengan senang hati akan memberikan ginjal saya pada anak saya, Dok. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan Ica hanya berdoa. Kita minta kepada Allah. Minta petunjuk dan kemudahan. Dan agar kita semua sabar, ikhlas, dan juga tawakal. Kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Semuanya sudah tergantung kepadanya.
Seandainya sampai terjadi apa-apa sama Ica, saya nggak akan pernah memaafkan Marini. Maaf dok, Ada apa, Sus? pasien sudah tidak ada lagi. Dan kita hanya tinggal memeriksa beberapa sampel aja dok. Lanjutkan saja pemeriksaannya. Nanti tetap laporan ke saya. Ya. Baik dok. Bunda, saya akan mengumpulkan semua orang yang ada di sini untuk kita sama-sama sholat hajat dan berdoa. Bang, sebentar, Pak Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sama ibu-ibu juga, saya mohon sedikit perhatiannya. Kami mau meminta bantuannya untuk sama-sama kita mengadakan sholat hajat secara berjamaah dan juga berdoa untuk memohon kepada Allah yang terbaik untuk teman kita dan juga anak kita Ica. Dan bagi yang berkenan untuk sama-sama berjamaah, silahkan untuk wudhunya di sebelah sana. Setelah itu saya tunggu di dalam. Terima kasih. Ibu, maaf. Kalau memang sudah nggak ada yang bisa saya bantu lagi, saya sekalian mau pamit pulang duluan. Kamu mau pulang? Kamu nggak ikut sholat jamaah? Sebenarnya saya mau, Bu. Tapi Itu kan ibadah, Rum. Iya kan, Bu? Iya, Rum. iya deh, Bu. Saya juga akan ikutan. Karena kan memang sesama muslim itu harus saling mendoakan. Iya. Terima kasih ya, Rum. Bunda, Putri nggak ikut sholat hajat ya. Putri nggak tega sama Ica. Putri Ica sampai nggak dilepas. Iya tante, kalau diizinkan saya juga mau ngaji di sini. Tadi Ica sudah minta saya ngajiin. Iya tante, saya juga mau di sini. Kalau tante izinkan. Oh, iya. Ya udah nggak apa-apa. Kalian di sini aja, ya. Tante sekarang mau lanjutin dulu. Iya tante. Nyesel banget gue tadi subuh nyakitin dia. Gue pikir abangnya calon suaminya. Ternyata dia tetap putri dalam bayangan gue. Putri yang manis dan baik hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Berikan rahmat kepada kami. Dan pertemukan kami dengan kekasih-Mu yang paling tinggi, ya Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Sesungguhnya mati itu ada sekaratnya. Tiada sekutu bagimu. Tiada daya dan kekuatan tanpa pertolongan darimu, ya Allah. Sekarang, kami hanya memohon kasih dan sayang darimu. Jangan biarkan kami dalam sekejap mata. Tolong berikan kami semua kesehatan, ya Allah. Terutamanya adik kami, teman kami, dan juga anak kami yang sedang sakit dan tidak berdaya. Tolong sembuhkan dia, ya Allah. Sehatkan raganya,
Kembalikan keceriaannya, ampuni dosa-dosanya, dan terima amal ibadahnya ya Allah. Kami tahu, hanya Engkau yang menentukan hidup dan matinya kita. Makanya kita hanya memohon kepadamu, Allah yang maha segala-galanya. Amin ya rabbal alamin.